Halo teman-teman kelas 5. Wah, seneng banget nih bisa ketemu kalian di cerita petualangan sejarah kita kali ini. Hari ini kita bakal kenalan sama sebuah kelompok pemimpin yang luar biasa keren dalam sejarah Islam. Mereka ini bukan sekedar pemimpin biasa loh, tapi tim legendaris pahlawan-pahlawan hebat yang ngelanjutin tugas penting setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Pernah kepikiran nggak sih, siapa ya yang memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat? Bayangin aja, waktu itu umat Islam bener-bener butuh sosok yang bisa dipercaya buat megang tongkat estafet kebaikan ini. Kira-kira siapa ya yang berani dan pantas ngambil tugas super penting ini? Nah, jawabannya itu mereka yang dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Sederhananya mereka ini adalah 4 pemimpin Islam yang sangat adil dan bijaksana. Kalian bisa bayangin, mereka ini kayak tim pahlawan super. Masing-masing dari mereka punya kekuatan unik dan kehebatan sendiri buat ngebantu dan ngelindungin masyarakat saat itu. Ini dia nih daftar pahlawan kita hari ini. Kita bakal bahas Abu Bakar sang pembenar, terus Umar pemimpin yang berani, Utsman si pemilik 2 cahaya, Ali si gerbang ilmu, dan terakhir, gimana mereka bisa jadi teladan hebat buat kita semua. Yuk kita mulai. Oke, kita langsung masuk ke pahlawan pertama kita, Abu Bakar sang pembenar. Abu Bakar ini punya julukan pahlawan super yang keren banget, yaitu Asyiddiq, yang artinya orang yang sangat jujur dan selalu membenarkan. Kenapa bisa dipanggil gitu? Jadi, waktu Nabi Muhammad nyeritain perjalanan ajaib Isra Miraj dari Mekah ke langit cuma dalam 1 malam, banyak banget orang yang nggak percaya dan malah ngejek. Tapi, Abu Bakar ini maju paling depan dan langsung percaya 100% tanpa ragu. Makanya, dia dapat julukan istimewa ini. Terus kekuatan super utamanya apa? Wah, beliau ini juara 1 kalau urusan berbuat baik. Bayangin deh, dalam 1 hari yang sama, Abu Bakar bisa berpuasa, ikut mengantar jenazah, ngasih makan orang miskin, dan menyempatkan diri menjenguk orang sakit. Benar-benar luar biasa kan? Beliau selalu jadi orang pertama yang angkat tangan kalau ada kesempatan buat nolong orang lain. Karena kebiasaannya yang selalu cepat-cepat ngelakuin kebaikan, Nabi Muhammad sampai ngasih jaminan yang luar biasa banget. Nabi pernah bersabda kalau Abu Bakar ini adalah orang pertama dari umatnya yang bakal masuk surga. Keren banget ya. Ini ngajarin kita kalau perbuatan baik sekecil apapun kalau dilakuin dengan tulus kayak Abu Bakar, pasti bakal berbuah manis. Lanjut ke pahlawan kita yang kedua, Umar, pemimpin yang berani. Umar juga punya gelar pahlawan yang gak kalah hebat, yaitu Al-Faruq atau sang pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Kekuatan supernya Umar ini ada di keberaniannya yang luar biasa besar buat ngebela yang benar dan nolak yang salah. Sebelum masuk Islam, dia emang ditakuti banyak orang. Tapi begitu masuk Islam, semua kekuatan dan ketegasannya itu dia pakai murni buat ngelindungin umat Islam dari orang-orang jahat. Tapi tahu nggak sih apa yang paling bikin terharu? Di balik badannya yang besar dan sikapnya yang tegas banget, Umar ini hatinya super lembut. Sebagai pemimpin besar, dia sering diam-diam patroli di malam hari. Suatu malam, dia ngelihat ada seorang ibu yang nangis karena anak-anaknya kelaparan. Kalian tahu apa yang dilakuin Umar? Dia langsung lari, manggul sendiri karung gandum yang berat, dan masakin makanan buat keluarga itu. Benar-benar pemimpin tangguh yang peduli banget sama rakyatnya dan rela hidup sederhana. Selain berani, Umar ini pinter banget mikirin masa depan. Waktu dia jadi khalifah kedua, dialah sosok yang nyiptain kalender Hijriyah. Iya, kalender Islam yang sering kita pakai sampai hari ini tuh ide brilian dari Umar bin Khattab. Ini ngebuktiin kalau pemimpin yang hebat itu gak cuma butuh keberanian, tapi juga kepintaran dan pandangan jauh ke depan. Nah, sekarang kita masuk ke pahlawan ketiga, Utsman, pemilik 2 cahaya. Gelar kehebatan Utsman ini indah banget teman-teman, yaitu Zunnurain, yang artinya pemilik 2 cahaya. Kenapa dipanggil gitu? Soalnya Utsman dapat kehormatan yang luar biasa buat menikahi 2 putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah, dan setelah Ruqayyah wafat, beliau menikahi Ummu Kulsum. Kekuatan super Utsman ini ada pada kelembutan hatinya, rasa malunya, dan kedermawanannya yang gak ada duanya. Saking lembutnya sikap Utsman, Nabi pernah bilang kalau malaikat aja sampai merasa malu sama Utsman. Selama memimpin, Utsman ini berhasil nyelesain 3 misi yang hebat banget. Dia memperluas wilayah Islam, terus dia juga ngebangun angkatan laut pertama yang tangguh buat berjaga-jaga. Tapi, ada satu warisan terbesarnya buat kita semua. Utsman berhasil nyatuin umat Islam dengan cara menggandakan dan menyatukan bacaan Al-Quran ke dalam satu buku standar, yang sekarang kita kenal sebagai Mushaf Utsmani. Jadi berkat inisiatif Utsman, umat Islam di seluruh dunia sampai sekarang bisa baca Al-Quran dengan cara yang sama. Pahlawan keempat kita, yang juga paling muda di tim ini,
Ali, si gerbang ilmu. Ali ini adalah sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad yang terkenal cerdas banget. Gelarnya unik, yaitu Karramallahu Wajaha, yang artinya semoga Allah memuliakan wajahnya. Gelar ini dikasih ke Ali karena sejak dia masih kecil, dia benar-benar selalu menjaga pandangannya. Dia nggak pernah mau ngelihat hal-hal yang buruk atau nyembah patung berhala. Jadi wajahnya itu benar-benar suci dari keburukan. Nah, kekuatan utama Ali itu ada di kecerdasannya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Aku kota ilmu pengetahuan," sedang Ali adalah pintu gerbangnya. Wah, dari situ aja ketahuan kan kalau Ali ini jenius banget. Dia paham betul soal agama, hukum, dan selalu punya jawaban buat pertanyaan-pertanyaan yang super sulit. Saking pintarnya, para pemimpin sebelumnya tuh sering banget minta pendapat Ali kalau lagi ngadepin masalah yang susah dipecahin. Dari cerita 4 pahlawan tadi, sekarang kita masuk ke bagian kelima, teladan hebat untuk kita. Coba deh kita rekap kekuatan super mereka yang bisa banget kita tiru setiap hari. Ada Abu Bakar yang sangat jujur dan selalu siap nolong orang lain. Ada Umar yang berani ngebela kebenaran dan penuh tanggung jawab. Terus ada Utsman yang hatinya lembut dan selalu dermawan berbagi rezekinya. Dan pastinya ada Ali yang cerdas, rajin belajar, tapi tetap milih hidup sederhana. Walaupun mereka ini tokoh besar di masa lalu, sifat-sifat kebaikan mereka ini gampang banget kok buat kita praktekin sekarang. Jadi, sebelum kita selesai, coba deh pikirin, sifat sahabat Nabi yang mana nih yang pengen banget kamu tiru hari ini? Apa kamu mau jujur kayak Abu Bakar waktu lagi ulangan? Atau mau berani ngebela teman yang lagi digangguin kayak Umar? Atau mungkin berbagi bekal makananmu kayak Utsman yang dermawan? Atau mau makin rajin baca buku biar cerdas kayak Ali? Yuk, pilih satu kekuatan super itu, dan jadilah pahlawan kebaikan di sekolah dan di rumah hari ini. Sampai ketemu lagi di cerita seru kita berikutnya ya.